Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Hasim. Dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita mendengar jargon kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Jargon yang dalam bahasa Arabnya diungkapkan dengan istilah ar-ruju ilal Quran was sunnah ini sering digunakan bagi mereka untuk menuduh pihak lain yang dianggap keluar dari kehidupan yang berpedoman kepada Al-Quran. Praktek keagamaan kita sehari-hari sering mereka anggap sebagai bid'ah dan khurafat. Gara-gara kita mempraktekkan ziarah kubur, membaca tahlil, dan melakukan ibadah-ibadah ghairu mahdhah yang lain. Cara berislam kita sehari-hari sudah dianggap jauh, bahkan tidak kembali lagi kepada Al-Quran dan As-Sunnah, karena gara-gara hidup kita menganut mazhab tertentu. Kehidupan bernegara kita juga dianggap demikian, tidak sesuai dengan syariah, karena kita menggunakan sistem demokrasi. Kata mereka, dalam segala hal urusan hidup kita harus menggunakan sistem hidup yang digariskan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi. Lagi, ungkapan yang paling populer dari mereka yang diarahkan kepada kita adalah, misalnya, kembali kok pada ulama, kembali ya pada Sunnah Nabi. Ulama kan manusia biasa yang bisa salah. Kembali pada hal yang pasti benarnya, itulah yang dituntut oleh sunnah. Itu kata mereka. Tuduhan ini marak dalam 10 tahun terakhir bersamaan dengan kebangkitan salafisme dan wahabi. Anehnya, sering kali kita menemukan kenyataan di dunia media sosial bahwa pernyataan yang demikian ini sering dilontarkan oleh orang yang sebenarnya tidak mengerti apa makna sesungguhnya yang dimaksud dengan jargon kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah itu yang dimaksud adalah sama dengan kembali kepada terjemahan Al-Quran dan As-Sunnah. Benar saja bahwa orang yang banyak mengklaim diri mereka telah kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, ternyata dalam kehidupan sehari-hari mereka hanya kembali kepada terjemahan Al-Quran dan juga terjemahan As-Sunnah. Mereka tidak sadar bahwa terjemahan Al-Quran dan As-Sunnah yang mereka baca setiap hari adalah hasil pekerjaan para ulama. Pasti mereka tidak akan tahu juga bahwa menerjemahkan Al-Quran itu juga bid'ah, karena tidak ada perintah dari Al-Quran dan juga tidak ada perintah dari Sunnah Nabi. Tahukah bahwa di balik semboyan ar-ruju ilal Quran dan As-Sunnah itu mengandung makna yang tidak sesederhana yang mereka bayangkan. Kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah adalah perkara yang rumit dari sekedar hanya membaca terjemahan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Karenanya, latar belakang semboyan ar-ruju ilal Quran wa Sunnah di atas haruslah dipahami terlebih dahulu. Kata ar-ruju itu memang memiliki pengertian kembali kepada kandungan Al-Quran dan kembali kepada kandungan Sunnah Nabi. Namun, untuk kembali kepada kandungan tersebut, kita harus mampu membaca dan menggali makna kandungan kedua sumber Islam yang utama di atas. Kita tidak akan mampu membaca dan menggali Al-Quran dan Sunnah Nabi jika kita tidak kembali kepada ilmu-ilmu keislaman yang dirumuskan dan dibangun oleh para ulama terdahulu. Dengan kata lain, kita diserukan untuk melakukan proses berijtihad, memetik pada Al-Quran dan Sunnah Nabi dengan cara dan metode kita sendiri. Orang demikianlah yang diistilahkan para ahli fikih sebagai mujtahid. Dengan merujuk kepada para ulama terdahulu untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, itu bukankah juga masuk dalam kategori bid'ah?
Pertanyaannya adalah, mampu tidak kita sampai kepada level ar-rujuk ilal Quran wa sunnah berdasarkan metode kita sendiri? Untuk sampai pada level ini, kita secara metodologis diwajibkan untuk menguasai cabang-cabang keilmuan Islam yang sangat luas dan banyak jenisnya. Ulumul Quran, segala cabangnya, ulumul hadis dan segala cabangnya, usul fikih dan segala yang berkaitannya dengannya, fikih, tauhid, dan masih banyak cabang-cabang keilmuan yang lain. Banyak ulama-ulama, baik klasik maupun modern, mungkin bukan karena kecerdasannya, namun karena kerendahan hatinya, mereka merasa tidak mampu menjalankan jargon ar-ruju ilal Quran was sunnah sebagaimana di atas. Karenanya mereka lebih memilih untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah melalui para mujtahid. Mereka lebih memilih berada di dalam lingkup madhab Imam Syafi'i sebagai misal. Apabila kita sudah merasa menjadi orang yang mampu berijtihad sendiri, misalnya lebih mampu dari Imam An-Nawawi, lebih mampu dari Imam Al-Ghazali, dari Imam Ar-Rafi'i, di mana ketiganya adalah mujtahid di dalam madhab Syafi'i, maka bolehlah kita melaksanakan ar-rujuk ilal Quran was sunnah secara langsung kepada teksnya. Ketika para ulama modern seperti Jamaluddin Al-Afghani, Ahmad Khan, Muhammad Abduh, Rasid Ridho, dan sebagainya menyerukan perlunya kembali lagi kepada Al-Quran dan As-Sunnah, sebenarnya mereka menyerukan kembali dengan perangkat pengetahuan dan penafsiran ulama-ulama yang sebelumnya. Sebenarnya apa yang terjadi di dunia pemikiran Islam adalah upaya untuk senantiasa memperbaharui. Tidak ada istilah menciptakan. Qila wa qalu, menurut pendapat ini dan itu saja yang terjadi. Jika kita sekarang ini misalnya ikut mazhab tertentu, maka sesungguhnya kita ikut cara para mujtahid dalam melaksanakan ar-ruju ilal Quran wa sunnah sesuai dengan metode mereka. Tidak mungkin dalam ijtihad mereka meninggalkan prinsip-prinsip yang digariskan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagai catatan, maksud ar-ruju ilal Quran wa sunnah sekali lagi bukanlah kembali kepada terjemahan Al-Quran dan Sunnah itu sendiri, namun kembali kepada makna dan spirit Al-Quran dan As-Sunnah. Semangat keagamaan yang lapang dan menghargai berbagai perbedaan yang ada. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.